orang-orang yang toksik ya, wahai orang-orang yang toksik, orang-orang yang selalu punya pikiran negatif, menghapuskan segala nama atau gambar ilusi apapun. Jangan percaya ramalan, ramalah hidupmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz Munir. Ahlan bik khair. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya? Alhamdulillah. Cukup lama. Ustadz Munir, Masya Allah, antum dakwah di Lawang itu dari tahun berapa dulu Ustadz? Tahun 2007, Bib. Dari 2007 sampai sekarang berarti sudah berapa tahun? Sekitar 13-an lah. 13 tahun. Iya. Masya Allah. Dan antum ada iktina, perhatian sama anak-anak kecil ya? Ngajar ngaji anak-anak kecil dan juga orang tua. Cuman lebih fokus ke anak kecil ya antum ya? Lebih fokus ke anak kecil. Terus orang setempat ya, warga sekitar, setempat. warga setempat. Kenapa Ustadz kok antum fokus ke anak kecil gitu Ustadz? Karena dari awal pertama kali saya masuk di suatu tempat, di salah satu desa itu sendiri, kan nggak mungkin saya ini ibaratnya targetnya orang dewasa dulu, gitu. Karena pikirnya saya itu jangka panjang. Dengan anak kecil ini, pembekalan ilmu agama tersebut atau ngaji kepada anak kecil suatu saat bisa untuk kedepannya dia, bekalnya dia gitu. Iya. Terus yang kedua itu seperti ini. Kalau di fase waktu itu, ketika kita terjun di situ kan kita tidak membawa nama keustatan Habib di situ. Kemudian untuk sepak terjangnya itu orang-orang kan belum punya kesadaran betapa pentingnya ilmu agama di waktu itu, di zaman itu ya, di kala itu. Kemudian ada inisiatif untuk mengajarkan anak-anak supaya menghafal surat-surat pendek, terus menghafalkan hafalan Quran seperti Yasin yang surat-surat biasa kita amalkan, surat Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk, terus surat Ad-Dukhan. Kemudian di situ ada ketertarikan dari si ibunya ketika melihat, otomatis seenggak baik-baiknya orang tua ibaratnya ya, setidak sadar-sadarnya orang tua, ketika melihat anaknya ngaji, ibunya ikut ngaji, tertarik. Betul banget. Terus di situ adalah bentuk salah satu majelis pertama kali. Kebetulan pas waktu itu ada orang sakit, ibunya anak-anak itu ada yang sakit. Kemudian dulu terkenalnya kita orang kan bukan Ustadz Tobib. Jadi dakwanya bisuwu, Oh. Bisembur lah ibaratnya. Berarti kiai suwu antum. Bisa jadi. Terus akhirnya sama Allah diberikan izin sembuh. Dari situ kemudian dengan rasa syukurnya beliau mengundang ibunya santri-santri ini untuk mengadakan istighosah di zaman itu. Kebetulan pertama kali kita bentuk itu Rotib Haddad, majelis Rotib. Kita fotokopi Rotibul Haddad itu sendiri, kemudian dibaca, dan dari situlah berjalan Majelis itu ya. majelis itu. Nah, dari situ kan otomatis ketika sudah menemukan kesenangan atau kedamaian di dalam bermajelis itu sendiri, kan otomatis itik-itik lah bahasa Jawa, itik-itik bojone, itik-itik sing lanang, ayo pak seperti itu. Akhirnya si suami ikut juga untuk taklim. Akhirnya membentuk satu komunitas majelis dan satu komunitas masyarakat gitu ya. Iya, di situ. Emang betul banget Ustaz. Saya teringat oleh Al-Habib Ahmad bin Toha Al-Masyhur Al-Haddad. Beliau dakwah di Afrika, kemudian beliau itu setelah berdakwah
banyak yang masuk Islam, kemudian dari orang tua itu ingin belajar. Tapi kata beliau, buat para orang tua belajar secukupnya aja, tapi kasihlah anak-anaknya mereka disuruh belajar, dan sampai belajar itu sampai ada yang menjadi mufti. Karena Habib Ahmad bin Toha al-Masyhur al-Haddad, beliau seorang ulama besar dan seorang wali Allah. Beliau satu sama dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf Al-Qutub ya. Jadi lebih membidik ke anak kecil, Ustaz. Seperti yang antum tadi amalkan. Itu tadi untuk memikirkan jangka panjangnya. Kalau si bapaknya atau orang tuanya itu kan otomatis ketika kita tua nanti kan otomatis penerusnya kan anak-anaknya ini nanti, bukan daripada orang tuanya. Generasi regenerasi. Jadi membentuk pola baru. Jadi pertama kali yang sebelum kita membangun apapun yang dibangun adalah mental dan pola cara berpikirnya itu dulu. Oh iya Ustaz, ngomong-ngomong soal mental cara berpikir. Iya. Ana lihat antum ini jarang sumpah Ustaz. Antum ini enjoy di dalam segala hal. Ana tahu antum juga bagaimana masalah antum, bagaimana godaan antum, ujian antum, sepak terjangnya antum, dan yang lain sebagainya. Terus juga antum jarang sumpah, antum jarang, Allahumma shalli ala Muhammad, nggak gampang lah untuk terombang ambing, ikut sana ikut sini. Antum tetap berpegang sama prinsip. Kenapa itu Ustaz? Yang pertama kali kesadaran itu ya proses Beb sebenarnya. Ya setelah dilaku itu tadi, ketika keadaan kan kita dididiknya itu dididik alam langsung Beb. Langsung praktek di masyarakat, langsung praktek di alam. Jadi yang pertama kali yang saya pegang penuh dari dulu adalah hadis qudsi Beb. Itu yang saya pegang penuh sampai sekarang dari dulu. Apa bunyinya? Ana inda doni abdi bih. Kalau Nabi masya. Dan berprasangkalah engkau dengan sesuka hatimu, maka itu yang terjadi. Jadi antum selalu husnudzon dengan Allah Ta'ala. Pertamanya belajar husnudzon, Beb. Iya, tapi karena untuk kepentingan melatih, diri saya sendiri. Melatih. Untuk kepentingan diri. Tapi belum menemukan rasanya. Belum menemukan rasa di mana rasa husnudzon itu yang bagaimana. Tapi memaksa diri untuk berprasangka baik. Contoh, coba kasih contoh. Contoh, dikala kita kan sering ditipu. Mobil juga pernah dibawa lari orang. Yeah. Uang juga pernah dibawa lari orang. Yeah. Terus dikhianati sering. Tapi saya di situ menyadari, tetap saya harus menjaga keyakinan saya bahwasanya tidaklah bergerak segala sesuatu yang terjadi kepada saya kecuali di situ atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kehendak saya atau keinginan saya itu bagus, tapi saya mempunyai keyakinan kalau keputusan Allah Subhanahu wa taala itu bahkan jauh lebih baik daripada apa yang saya inginkan. Terbaik. Intinya segala sesuatu yang saya pikirkan dan saya rasakan itu yang mewujud ke realita kehidupan saya, itu yang saya pegang dari dulu. Coba terangkan sedikit tentang kesadaran yang pernah antum pelajari dengan hal itu, dan gimana antum kok bisa masuk di dalam ilmu kesadaran yang mungkin banyak orang nggak tahu itu, tentang bagaimana ilmu kesadaran, bagaimana rasa dzauq itu. Dulu saya itu masuk dipaksa oleh keadaan. Kemudian akhirnya saya belajar tentang masalah. Dulu saya menganggap masalah itu masalah, Beb. Dan ternyata segala sesuatu itu tidak ada masalah. Oke, ulangi sebentar. Menganggap masalah ini sebuah masalah. Dulu, di awalnya. Sekarang masalah itu tidak ada. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Walaupun ada masalah. Nggak ada. Walaupun ada masalah, tapi kita menganggap itu bukan
suatu masalah, maksudnya seperti itu kan? Kalau di fase sekarang sudah tidak ada masalah sama sekali. Gini Ustaz, manusia itu nggak lepas dari yang namanya masalah. Mungkin itu kejadian. Ya. Bahasanya bukan masalah. Sebentar. Kalau gini, bawah sadar kita itu nangkepnya masalah dengan masalah itu berbeda, Beb. Gimana itu? Kalau rata-rata orang awam mengatakan masalah itu segala sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya. Ya. Kalau masalah kan segala sesuatunya netral. Berarti segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Bukan masalah. Jadi segala sesuatu kejadian, realita kehidupan yang menimpa kita, hakikatnya netral. Cara respon kita terhadap sesuatu itu Yang menjadikan itu masalah. yang menjadikan itu masalah atau bukan masalah. Oke. Menarik. Nah, Gimana itu Ustaz? Kok bisa punya mindset atau cara pandang yang seperti itu? Itu banyak membantu orang loh Ustaz seperti itu. jadi kan Tapi pertamanya gini Ustaz, ada yang menganggap itu ketika kita bisa menganggap hal seperti itu ya baik ya untuk kita supaya tidak terlalu beban, supaya kita tidak terlalu takut atau tidak terlalu terpuruk, itu bagus. Tapi di sisi lain nanti akan dianggap orang ini orang gila atau gimana ini? Kok anteng-anteng aja, kok santai-santai aja padahal ada masalah. itu kan anggapan perkara gila dan tidak gila itu kan anggapan si di luar Enggak, diri kita. ya itu maksudnya bisa terjadi seperti itu, maksudnya bisa terjadi seperti itu. Next aja lanjut dari omongan Anda. Gimana itu kok bisa? Kembali kepada keadaan yang menimpa. Nah, dan ternyata saya sangat menemukan titik ma'al usri yusro. Naam. Kalau orang-orang dulu mengatakan bahwasanya setelah kesulitan ada kemudahan, dan itu mulai saat ini tidak saya percayai. Dan yang saya percaya adalah di setiap ada permasalahan atau sesuatu yang dianggap sulit oleh pikiran, di situ ada kemudahan. Jadi bebarengan, ma'a usri yusro. Bukan setelah. Bukan ba'dal usri yusro, tapi ma'al usri yusro, bareng. Ketika Allah mau memberikan istilahnya beban, Allah memberikan kekuatan dulu. Naam. La yukallifullahu Nafsan illa usaha. Jadi seperti itu. Dan kesadaran itu, dan tadi itu kekuatan itu antum katakan yusur. Kemudahan itu kekuatan itu maksudnya. Naam. Kekuatan itu. Jadi tidak mungkin segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu kebetulan gitu loh. Jadi saya itu tidak mempercayai segala sesuatu itu kebetulan, pasti ada sesuatu di balik ini. Tentunya kalau kita orang beragama kan kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya segala sesuatu yang terjadi kepada kita berarti kan kita harus satu bermuhasabah, membaca. Dan saya rasa kenapa saya menemukan kesadaran ini terus kemudian tidak mudah terjebak dengan asumsi dan opini orang. Dulu saya mendalami diri. Kalau orang-orang rata-rata kalau ada sesuatu yang dianggap masalah itu tadi, dia mencari jalan keluar, sibuk mencari jalan keluar. Mencari jalan keluar ya. Lah kalau saya sibuk mencari jalan ke dalam. Karena di jalan ke dalam pasti ada jalan keluar. Paham. Contohnya coba dicontohkan, diilustrasikan, digambarkan biar mungkin gampang. Jadi seperti ini. Dulu kan saya pernah belajar fisika kuantum, Beb. Ada fisika klasik, ada fisika kuantum. Dan ternyata segala sesuatu yang berbentuk fisik itu adalah susunan daripada molekul dan partikel yang terkecil. Kalau di Al-Quran kan namanya dzarrah, Beb. Iya. Ya. Dan ternyata ketika kita menggunakan alat yang begitu kecilnya, ternyata dalam setiap elemen, baik itu manusia, tumbuhan, tembok, segala sesuatu, itu ada molekul atau partikel yang terkecil yang disebut atom. Dan ternyata ketika ditelusuri lagi ada yang terkecil lagi yang dinamakan dengan subatomik. Kecil lagi Mas. Kecil lagi. Itu Dan yang paling hidup kecil atau gimana? hidup. Subhanallah.
Iya, iya. Yaitu disebut dengan quark itu sendiri, kuantum itu sendiri. Ya mungkin itu yang kita namakan sebagai vibrasi. Ya mungkin bahasa Arabnya asar ya mungkin. Asar. Setiap ucapan kita, setiap pikiran kita, setiap rasa kita itu adalah doa kita yang akan menyata atau memanifestasi ke kehidupan kita, ke realita kita. Iya, paham. Jadi don kita itu yang menjadi manifestasi kehidupan kita. Contoh, banyak orang yang mengatakan gini, saya itu sering mengamati, makanya sekarang itu saya lebih suka itu jadi pengamat. Ada mental si miskin dan ada mental si kaya. Bagi mental si kaya, ketika mengutarakan seperti ini contoh, Beb, saya kemarin baru beli Alphard, Beb. Ini saya beli 2, yang satu saya kasihkan ini, yang satunya saya kasihkan ini. Ini mental si kaya. Itu mental si kaya. Bagi si kaya, ngomong ratusan juta itu biasa saja, Beb. Betul. Tapi bagi mental si miskin, Berat. pamer. Oh. Ingin menunjukkan hartanya. Contoh. Rasa yang timbul dari dalam hatinya itu loh, berbeda. Beda. Jadi permasalahannya cuma di cara berpikirnya saja yang berbeda. Mindset itu ya. Mindset. Dan mindset itu terbentuk dengan don, sangkaan tadi. Sangkaan. Setiap apa yang kita pikirkan itu kan akan mengendap di bawah sadar. Otak ini kan ada sadar, ada bawah sadar. Seperti jenengan kedip itu kan bawah sadar. Iya. Garuk-garuk itu kan bawah sadar. Jadi yang mengendap di bawah sadar itu area batin, area rasa yang sudah menjadi rasa. Ya. Seperti sedih, gembira, senang, sukacita, apatis. Jadi dari cara berpikir akan mengendap di bawah sadar sehingga menjadi rasa. Terus berevolusi menjadi kelakuan. Terus jenengan contoh ketika ada sesuatu keadaan kan jenengan itu akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang jenengan rasakan kan. Yang klik dengan feel-nya akan jenengan lakukan, yang nggak feel nggak dilakukan. Kan setiap apa yang kita lakukan itu berasal daripada apa yang kita rasa. Yang kita rasa akan menjadi tindakan, yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan. Ya. Habit kan. Ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan setiap hari otomatis akan menjadi nasib kita, Be. Dari mindset, Cara berpikir, sangkaan sampai sampai mengendap ke alam bawah sadar, sampai menjadi keputusan, kelakuan, habis itu menjadi habit, kebiasaan. Kebiasaan. Rentetannya seperti itu. Lah antum ini memulihkannya atau membenarkannya dari awalnya itu, dari mindsetnya itu pertama. Berarti kan cara berpikirnya yang perlu dibenahi. Iya, bukan ke tadi itu. Bukan permasalahannya yang bukan di ke luar kelakuannya, tapi mindsetnya dulu yang harus betulkan. Iya. Jadi pikiran kita itu hanya tahu dan hanya akan melakukan segala sesuatu yang sudah ada di memori dan tidak akan tahu ketika di pikiran ini tidak ada memori sebelumnya. Dan apa yang kita pikirkan itu adalah yang sering kita lihat dan sering kita dengar. Dan itu akan menjadi pola. Berarti betul-betul sulit dong, karena kan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita visualisasikan itu kan banyak sekali. Lah untuk menyaring itu gimana? Butuh menyendiri, Habib. Khalwat. Bisa jadi. Saya sering menyendiri, Ustaz, tapi di kamar mandi. Jadi untuk kembali ke dalam itu tadi itu, Beb, tujuannya kembali ke dalam itu kan kita butuh keheningan. Kalau di filosofi Jawa itu ada yang namanya semedi, ning nung nang, meneng, meneng, bening. Ketika kotoran itu seperti air ya. Sudah mengendap kotorannya akan bening. Oke. Bening, baru akan menemukan dunung. Dunung itu kesejatiannya. Oh ini ta yang membuat saya ini. Neng meneng, meneng, ning. Kalau sudah meneng kan bening, akan bening. Itu akan bening. Setelah wening, dunung. Baru menemukan tahu kesejatian air tersebut ya.
Jadi ilustrasinya air kotor didiamkan, menang. Habis Diendapkan. itu diendapkan, habis itu kotorannya akan menghilang jadi bening. Setelah bening, hakikatnya air itu akan keluar. Ya kan Seperti di apa? situ Ya, nampak. dunung itu hakikatnya air itu akan keluar seperti apa? Oke, paham. Bisa buat berkaca juga. Dan itu dikiaskan di dalam kehidupan. Contoh, kenapa orang itu kehidupannya sering mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan? Ya. Itu bisa dikoreksi dari dalam hatinya. Bisa jadi dia masih ada tidak suka dengan keluarga, dengan istri, ada ketidaksinambungan hubungan dengan keluarga, bisa dengan maratua, bisa dengan tetangga. Ketika rasa tidak enak ini terus dirasa, maka itu akan mengejawanta ke alam semesta, mengejawanta ke realita kehidupan kita. Ejawanta bahasa. Manifestasi, mewujud. Makanya saya itu suka dengan pepatah itu ya. Burung yang bulunya sejenis itu hanya hinggap pada dahan yang sama. Orang yang frekuensinya A, dia akan menemukan yang satu frekuensi dengan A. Intinya itu tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika hati kita itu penuh dengan kebaikan, maka hidup kita ini akan dikelilingi dengan kebaikan dan dikelilingi dengan orang yang baik-baik. Kalau di hati kita penuh dengan kebencian, ya itu yang akan datang kepada kita. Itu yang biasanya orang barat sebut dengan law of attraction itu. Ada orang yang overthinking, berpikiran negatif terus, dan ada yang berpikirannya selalu positif terus. Maka itu representasi dari kehidupannya dia. Dia akan merasa sulit terus. Kalau orang yang selalu berpikir negatif. Sebaliknya, orang yang selalu berpikiran positif, dia akan hidupnya akan enak. Orang yang overthinking, selalu berpikiran negatif, maka kehidupannya akan sulit terus. Tapi kalau orang selalu berpikir positif, maka dia hidupnya akan tidak terlalu sulit lah. Saya setuju itu, Ustaz. Banyak sekarang ini kadang seperti itu. Orang-orang itu merasa dirinya itu tersakiti, merasa dirinya itu terdolimi, merasa dirinya orang yang paling sakit, orang yang paling banyak masalah, orang yang paling banyak musibah. Saya juga kalau ada orang yang datang kepada Ana seperti itu, yang Ana benarkan ya itunya dulu memang. Karena itu terjebak di dalam itu, walaupun masalah kamu selesai pun, kamu akan menerima masalah lagi dengan cepatnya. Sebenarnya polanya Allah Ta'ala itu, sekarang kita dikasih masalah nih, nanti akan dikasih masalah lagi yang agak ringan. Nanti setelah berapa lama lagi baru ada masalah lagi yang berat. Mungkin ada ringan dulu, ada nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang selalu berpikiran negatif, setiap hari itu akan ada masalah, mengeluh terus. Nanti timbulnya akhirnya tidak syukur, dan nanti akhirnya juga timbulnya tidak ridho dengan keputusan Allah, dan ini sangat berbahaya ya. Bagi iman. Dalam hadis qudsi itu, man lam yasbir ala balai walam yardo ala qadai fal yakhruj min tahtil ardi wal yattakhid robban siwai. Siapa yang tidak sabar atas musibahku dan tidak terima atas qada dan qadarku, maka keluarlah dari bumiku, kata Allah Ta'ala. Wal yattakhid robban siwai, carilah Tuhan selain aku, kata Allah Ta'ala. Laku kita di saat ini atau yang kita lakukan saat ini itu akan merealisasi di masa yang akan datang. Jadi masa kita yang sekarang itu sangat menentukan masa kita yang akan datang. Jadi dengan itu kita secara tidak langsung sudah menata masa depan kita. Menata masa depan. Makanya cara membangun masa depan kita adalah dengan mewujudkannya.
Cara mewujudkannya dengan apa? Ya dengan merealisasikan di saat ini. Merealisasikan di saat ini. Contohnya sebenarnya kalau misalkan saya mau ngangen-ngangen ya, saya ini pengen punya mobil. Itu tadi kan Pajero, ada afirmasi. Saya pengen punya mobil Pajero. Gimana itu? Nggak boleh tak seperti itu? Boleh. Yang nggak boleh kan melekat. Kalau diafirmasi, divisualisasi, itu fokusnya sudah dirasakan di saat ini. Contoh, Habib pengen mobil Pajero, contoh. Alhamdulillah saat ini saya sudah mendapatkan mobil Pajero. Kan ada rasa di situ kan? Padahal belum. Dan itu akan merealisasi ke kehidupan kita. Perkara waktunya Allah yang menentukan, tergantung kita. Lah perkaranya banyak kita itu hidup di lingkungan negatif, Beb. Betul. Terkadang lingkungan orang tua, lingkungan keluarga. Betul. Terkadang yang mengsekat itu ya orang terdekat kita. Mulut orang-orang juga. Iya. Contoh, kamu jangan menghayal terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Itu teman kita sendiri loh terkadang yang ngomong kayak gitu. Banyak itu toksik ya, itu lebih dikatakan toksik. Itu kan lingkungan-lingkungan negatif menurut saya. Kalau nggak ke filter akan menjadi keyakinan. Kalau keyakinan itu kita iakan kebenarannya, masuk sudah bawah sadar, dan itu yang akan terrealisasi. Setuju. Toksik itu jadi toksik. Akhirnya seperti mau mulai usaha. Loh, kamu mau mulai usaha ini nggak lihat teman kamu ini kemarin usaha ini jeblok gini, itu toksik banget loh. Padahal kita kalau menjalankan kan juga belum tentu seperti itu. Ada itu orang-orang yang toksik itu ada, memang seperti itu. Mungkin niatnya nggak toksik ya, tapi sudah menjadi kebiasaan. Pola pikirnya negatif. Padahal dia itu mengutarakan pengalaman dia, kan pengalaman dia nggak harus jadi pengalaman saya. Atau pengalamannya orang lain kadang. Kadang seperti ini ya, contoh ya, saya membuat podcast ini misalnya. Loh, kamu buat podcast, kamu harus seperti ini loh, bahasanya harus seperti ini loh, kamu harus gini loh, harus bisa ini loh, enggak sembarangan loh, harus gini. Ya mungkin itu bisa dipelajari setelah berjalan, tapi ketika itu saya iakan, maka tidak akan jadi toksik itu seperti itu. Saya sering mengajarkan kok kepada murid-murid, jangan pernah berpikir seperti itu. Atau mau ceramah, misalkan mau ceramah di sana, seorang murid itu, loh kamu mau ceramah di sini, kok salah loh, intinya disalah loh, nanti salah kamu malu loh, ini yang kamu bawa ini ilmu, nanti ya apa orang-orang pada sesat semua. Itu betul loh omongan itu. Tapi kalau omongan itu dilontarkan kepada seorang pemula atau yang punya dalam artian hati yang kecil ya, hatinya kecil atau gampang down, maka ini toksik banget loh. Omongan tadi itu toksik banget loh. Saya nggak tahu, wahai orang-orang yang toksik ya, wahai orang-orang yang toksik, orang-orang yang selalu punya pikiran negatif thinking, berhentilah dari itu, karena itu akan menjegal impian teman-temanmu dan juga menjegal impianmu sendiri. Dan sangat tidak baik, Ustaz ya. Sangat tidak baik. Bagi diri sendiri dan orang lain. Karena setiap apa yang kita lakukan itu kembalinya ke diri kita, bukan ke orang lain. Akan kembali pada diri kita. Sangat betul. Saya lihat juga teman-teman saya yang tidak maju, ya maksudnya stagnan seperti itu, tidak maju lah. Itu orang-orang yang punya pikiran yang seperti itu, toxic, negative thinking, dan selalu ketakutan. Ada satu pengalaman saja. Ketika itu saya mau mencoba usaha bidang usaha. Teman saya ini sebenarnya sudah mulai bidang usaha ini sebelum saya. Karena teman saya ini sudah setahun yang sebelumnya sudah mencoba bidang usaha dan saya baru mencoba bidang usaha tersebut. Ya alhamdulillah Allah kasih maju usaha saya, kemudahan dalam hal itu. Teman saya masih di situ aja dan masih bingung di situ terus. Penjualan aja sampai belum istilahnya, karena masih bingung di situ.
Lah karena kenapa kok dia bingung di situ? Lah karena pemikirannya itu, mindsetnya, pemikirannya itu negatif dan menjadi toksik bagi kembali dirinya sendiri. Ada lagi yang tidak mikir kalau mau apa-apa. Asal jadi. Iya, maksudnya tidak dipikirkan mateng, tidak dipikir, pokok apa? Kerasa kerusuk lah kalau kata orang itu. Dar der dor. Itu juga jadinya ya nggak baik. Jadi di tengah-tengah dari itu semua ya. Mau usaha langsung dicoba, usaha langsung ini, langsung ini, langsung ini, langsung ini. Akhirnya ya gagal. Jadi kita di antara kedua itu berarti ya. Kalau di kesadaran murni itu kesadaran sebagai pengamat, Habib. Makanya intuisinya orang itu nggak akan aktif selama dia masih hidup di kutatan positif negatif. Contoh ketika dia berprasangka buruk kepada seseorang, dia tidak akan tahu kebaikan orang itu. Jangan-jangan dia kan mau ngasih kebaikan ke dia, tapi disudoni terlebih dahulu. Terus terlalu husnudzon juga tidak bagus. Iya tadi. Ketika melihat seseorang itu husnudzon, gak taunya padahal dia ini mau menipu. Terus bagaimana keputusan kita, intuisi kita supaya aktif? Kita di zero mind, 0. .0. Netral. Di kesadaran yang mengamati pikiran dan rasa. Seperti itu. Ya hidupnya di saat ini. Tidak berkutat dengan angan-angannya, tidak berkutat dengan memori masa lalunya. Nanti akan jelas-jelas sendiri kalau kita di titik 0. Yes. Tidak terlalu condong ke kanan dan tidak terlalu condong ke kiri. Makanya kecerdasan intelektual, terus kecerdasan emosional itu nggak akan ngaruh dengan kehidupan kita kalau kita nggak bagus cerdas dalam berspiritual. Itu intinya. Untuk kembali ke dalam ya ke spiritual lagi, Beb. Kembali ke dalam, kemudian duduk, kemudian caranya memberhentikan pikiran yang berlalu lalang ini bagaimana? Oh ternyata itu hanya pikiran. Dan orang banyak menganggap itu bukan pikiran, yaitu dirinya. Saya itu ya seperti ini. Harusnya ya seperti ini. Padahal itu cuma pikiran aja. Itu memori doktrin lingkungannya. Dia hanya akan menganggap sesuatu yang benar yang dia anggap benar. Dan yang didengarnya menurut dia benar. Padahal belum jelas kebenarannya. Ini mungkin dikiaskan dengan hal-hal kehidupan atau masyarakat seperti biasa ya. Terus rata-rata orang sekarang itu kan ya dihantui dengan masa lalunya, Beb. Terus dihantui dengan yang sebenarnya itu bukan masalah, tapi dianggap masalah itu sendiri loh. Ya tahu. Itu. Jadi orang itu terjebak dengan pikirannya. Terus bagaimana supaya membentuk kehidupan yang harmoni? Yaitu tadi dengan berkesadaran murni. Kehidupan kita sekarang sadarnya ya utuh di saat ini. Contoh, ketika saya di sini, ya saya tidak usah memikirkan anak saya yang di rumah, nggak usah memikirkan nanti bagaimana pulangnya, sudah dinikmati. Jadi menikmati. Jadi cara menyadari kesadaran yang utuh penuh ini dengan cara bagaimana? Ketika kita mandi, kita sadari kita saat mandi. Ketika kita minum, kita sadari saat minum. Contoh saya kan perokok, Bib. Jadi ketika saya merokok ya saya sadari saat ini saya sedang merokok. Ya banyak orang terjebak di situ ya. Iya. Dalam memori masa lalu atau di dalam memori masa depan yang terlalu berat. Iya. Akhirnya yang membuat orang itu tidak maju, yang Yes. membuat penyakit sendiri kepada dirinya, baik penyakit batinnya ataupun penyakit dohirnya. Pokoknya intinya sekarang kita jangan sampai menyimpan rasa contoh seperti putus asa. Yang kedua, jangan pernah menyimpan rasa dendam. Dan intinya penyakit-penyakit hati itulah. Ketika itu sudah jernih, maka kita akan bisa melihat segala sesuatu apa adanya. Makanya ketika orang selama masih hidup, tidak bisa kita hukumi orang itu salah atau benar. Karena cara pendewasaan Tuhan kepada si hamba ini beda-beda fasenya. Ini terlalu jauh mungkin. Iya. Ngomong seperti ini Oh mungkin iya. terlalu jauh. Iya. Jangan percaya ramalan. Itu yang penting. Ramalan. Ya, ramalah hidupmu sendiri. Betul. Dirimu dalam genggamanmu. Yes, karena kita tidak akan bisa disakiti siapapun karena area rasa itu milik kita, bukan milik orang lain. Betul. Setuju.
Setuju banget. Masya Allah Ustaz, syukran jazakumullah khairal jaza. Wa iyyakum ya Habib. Next time, assalamualaikum warahmatullahi